Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom buat yang hadir tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak sebelum memasuki ibadah ini. Biarlah hati, pikiran kita fokus hanya kepada Dia. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ketiga berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita dapat merasakan kasih dan penyertaan-Nya nyata dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sungguh ajaib. Rencananya yang indah dalam kehidupan umat-Nya tidak dapat kita selami. Dia sungguh indah. Dia sungguh menakjubkan. Semakin kita dapat merasakan kehadiran Allah, semakin kita ingin memuji dan menyembah Dia. Mari kita angkat satu pujian. Ku kagum akan Engkau. Biarlah Allah yang tinggi, yang patut dipuji, kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Dan marilah kita bersama-sama menjalankan ibadah kita dengan sebuah pengakuan dan kepercayaan bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah kita bersama dari awal sampai akhir hanya berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang mana Dia setia memelihara umatnya sampai selama-lamanya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pimpinan dan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri, kita naikkan hormat bagi Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Sebelum lebih lagi kita memasuki ibadah ini, marilah kita mengaku segala dosa dan salah yang kita perbuat di hadapan Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Jemaat sekalian, dengarlah ayat pengakuan dosa yang diambil dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Mari saya ajak jemaat untuk mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan, berdoa pribadi lepas pribadi, memeriksa diri kita masing-masing, memohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat, karena tidak ada satu hal pun yang dapat kita sembunyikan dari Allah. Perkataan, pikiran, tingkah laku yang sering mendukakan hati Tuhan. Tapi jika kita sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Engkau tidak lagi mengingat segala pelanggaranku. Kita katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, untuk beribadah dan memuliakan Engkau. Namun kami menyadari ya Tuhan, selama kami masih hidup di dalam tubuh yang sekarang, dan selama kami masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan, kami berulang-ulang kali jatuh bangun di dalam dosa dan kesalahan yang menduka citakan hati Tuhan. Tuhan, kiranya sebelum kami melanjutkan ibadah kami, dengan menyadari bahwa kami berhadapan dengan pribadi Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, maka kami gentar Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami minta kepada Tuhan selain belas kasihan Tuhan yang berkenan untuk mengampuni segenap dosa dan kesalahan kami dan menghapuskan segenap diri kami yang najis ini Tuhan dari segala kesalahan kami. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami supaya dengan pemulihan yang berasal dari Tuhan, Engkau memperkenan dan melayakkan kami untuk melanjutkan ibadah kami. Dan kiranya Engkau berkenan untuk memimpin ibadah kami dan memberkatinya dari awal sampai akhir. Dan kalau ada di antara kami ya Tuhan, datang dengan pergumulan hidup, dengan kesulitan yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dan jalan keluar yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu dengar doa dan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita masuk dalam hidup yang baru dan dengarkanlah berita anugerah yang diberikan kepada kita yang saya akan bacakan. Terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23 dan 24 yang berkata demikian kepada kita sekalian. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, silahkan duduk kembali. Masih tetap berdiri, Saya yakin dan percaya saudara pernah merasakan kasih Allah yang begitu besar. Merasakan bahwa Allah sayang sama kita. Dia Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Nya memulihkan hidup setiap kita. Saya ajak jemaat untuk menyanyikan lagu ini. Dengan apakah ku balas? Kita balas kasih-Nya lewat suara kita, lewat hati kita, lewat hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kaulah
hari ini paduan suara Hosana akan menyanyikan sebuah pujian. Nyanyian doa keluarga. Tinggal bersama, berdoa bersama, bertahan dalam badai, yakin firman-Nya. Kita semua saling membutuhkan, hiduplah rukun serta dalam kasih. Ku ingin bersama keluargaku melayani Tuhan. Mari kita dengarkan. Hanyalah Kau yang layak
Hari ini masih dalam memperingati bulan keluarga. Kita akan mendengarkan sabdanya yang dibawakan melalui hambanya, Pendeta Antoni Nathan, dengan tema Ajaran Tuhan Yesus tentang pernikahan dan perceraian. Sebuah pujian yang kita naikkan bersama sebagai lagu tema di bulan ini. Keluargaku adalah surgaku. Apakah keluarga yang kita miliki seperti surga? Penuh sukacita, damai sejahtera, rasanya selalu ingin pulang ke rumah. Atau keluarga yang kita miliki seperti neraka, penuh dendam, sakit hati dan amarah, sehingga kita tidak nyaman berada di dalam keluarga kita. Dalam pujian ini dikatakan, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat tercurah. Ku alami Tuhan setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita naikkan pujian ini sambil kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabdanya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Sekali lagi kita katakan, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Dengan penuh kesungguhan kita naikkan pujian ini. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat
kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Allah semesta langit dan bumi, Allah yang telah menjadi Tuhan bagi kami umat-Mu, umat tebusan-Mu. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami ingin merajakan Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus dalam kehidupan kami, termasuk di dalam kehidupan rumah tangga kami dan pernikahan kami. Kiranya Engkau akan membukakan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Dan Engkau kiranya akan menolong melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dengan diterangi oleh Roh Kudus dan hati kami dibukakan oleh Roh Kudus. Kami benar-benar menerima firman Tuhan dengan segenap hati kami, bersuka cita karenanya, dan boleh hidup menjalani firman-Mu, menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga melalui kehidupan kami pribadi sebagai orang-orang percaya maupun sebagai komunitas keluarga, terang daripada Kristus yang sudah menjadi Tuhan kami boleh terpancar di dalam dunia yang gelap ini, boleh dilihat oleh orang-orang lain yang belum percaya. Hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu, kiranya apa yang sudah dia persiapkan bersama dengan Tuhan, dalam persiapan pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau kiranya menolong dia supaya melalui dia nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam rangka bulan keluarga, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul dan sekaligus tema, yaitu ajaran dari Tuhan Yesus Kristus tentang pernikahan dan perceraian. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang pernikahan dan tentang perceraian. Saudara-saudara, untuk itu mari kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan. Kita akan membuka dua bagian firman Tuhan. Bagian pertama itu bagian utama langsung dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang pernikahan dan tentang perceraian. Lalu kita akan menambahkan untuk melengkapi pemahaman kita dari surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Kita akan bersama-sama membuka Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Silahkan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, membuka Alkitabnya. Kita bersama melihat Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun di kesempatan ini saya hanya akan membacakan untuk kita sekalian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Silakan melihat, saya akan membacakan firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yaitu Allah yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya akan ulangi saudara kalimat ayat yang ke-6 bagian B. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah yaitu pernikahan ya, tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, atau lebih tepat, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula apa? Sejak semula desain dan rancangan Allah untuk pernikahan tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara-saudara, di sini dalam terjemahan LAI ayat yang ke-8 itu terdapat sebuah ayat yang ke-9 ya. Terdapat sebuah kesalahan yang saya sebut blunder yang sangat serius. Ya. Blunder yang sangat serius. Saya harus mengatakan, karena terjemahan yang salah ini banyak keluarga Kristen hancur berantakan. Harusnya tidak bercerai menjadi bercerai. Kita lihat saudara. Ya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, itu tidak tepat saudara. Bukan zina di situ. Memakai kata porneia, yaitu all kinds of sexual immorality. Jadi segala jenis, bukan cuma perzinahan. Perzinahan itu cuma satu kali ya. Tapi ini adalah segala jenis percabulan, segala jenis penyimpangan seksual. Baru kemudian di situ orang boleh dikatakan kecuali. Kalau memang begitu, diizinkan terjadi perceraian. Tapi dikatakan begini, ya. Jika kemudian barang siapa mencari istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Muncul kata zina di situ, saudara. Moikeia, jelas ya. Moikeia itu beda sekali dengan porneia. Zina, moikeia bagian dari porneia, tapi porneia lebih luas daripada hanya sekedar moikeia. Fatal, saudara-saudara. Ya. Kemudian kita lihat ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin, lebih baik jangan menikah. Kemudian kita akan membuka pula surat dari Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan 16. Lalu nanti ditambahkan pula 2 ayat lain. 39 sampai 40 pada pasal yang sama. 1 Korintus pasal yang ke-7. Saudara melihat baik-baik ayat ini. Bagian ini teks ini. Sangat jelas. Ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, telah menikah. bukan aku tetapi Tuhan. Ya, Tuhan perintahkan. Jadi Paulus memakai perkataan langsung dari Tuhan Yesus pada waktu dia berada di muka bumi ini. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai rujuk dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Nah, bukan perkataan Tuhan Yesus langsung ya. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan, seorang laki-laki yang beriman, beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri yang beriman bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, ya kita menikah orang yang tidak beriman, itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Di dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, untuk hidup dalam damai. Ini kata damai sejahtera kurang tepat. Hidup dalam damai, hidup dalam perdamaian dengan pasanganmu.
Kalau bisa nggak cerai, jangan cerai. Ya, begitu. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, suami yang beriman, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Kemudian kita lihat lagi ayat 39 sampai 40. 39 sampai 40. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin menikah lagi dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, Rasul Paulus ya, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal di dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Jadi Rasul Paulus meyakini bahwa apa yang disampaikannya dalam bentuk tulisan adalah inspirasi dari Roh Kudus, maka dikatakan sebagai firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bertekad dengan pertolongan Tuhan sekalipun sulit mentaati firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan khotbah dengan topik atau dengan tema tentang pernikahan dan perceraian dan pernikahan kembali setelah perceraian. Saudara-saudara, ini adalah sebuah topik kalau kita membicarakan mengenai pernikahan dikaitkan dengan perceraian dan pernikahan kembali akan menjadi sebuah tema, menjadi sebuah topik yang menarik. Dan sekaligus kontroversial bagi banyak orang, bagi manusia. Termasuk dan terutama bagi orang-orang Kristen. Ya, lucu saudara-saudara, memang ironis. Kalau berbicara tentang pernikahan saja, apalagi ditinjau dari sudut pandang agama Kristen atau iman Kristen, banyak orang mungkin mengatakan, saya tidak begitu tertarik. Kurang kontroversial, kurang menjadi sebuah polemik yang hangat, dan sebagainya. Tetapi kalau pernikahan itu, isu pernikahan, topik pernikahan, tema pernikahan, dikaitkan, dihubungkan dengan perceraian, ini baru menarik. Menjadi sebuah topik yang sangat hangat menarik, menjadi sebuah topik yang kontroversial. Bagi banyak orang. Termasuk orang-orang Kristen. Pada pagi hari ini saudara-saudara, atau pada siang hari ini saudara, saya tidak akan berbicara topik ini dari sudut pandang orang-orang non-Kristen. Ya. Berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang perceraian dari sudut pandang orang non-Kristen, saya tidak akan membicarakannya. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena konsep orang non-Kristen tentang pernikahan dan tentang perceraian, hukum mereka dan kemudian aturan mereka tentang kedua hal itu sangat berbeda jauh. Dengan konsep Kristen, ajaran iman Kristen tentang pernikahan dan tentang perceraian sangat berbeda jauh. Hari ini kita berbicara dari sudut pandang iman Kristen. Persoalannya begini saudara-saudara, mengapa topik ini menjadi kontroversial? Mengapa topik ini menjadi polemik yang begitu seringkali hangat diperbincangkan di antara orang-orang Kristen? Apakah memang ajaran Alkitab yang menjadi landasan daripada iman Kristen mengajarkan tentang topik ini begitu polemik? Menimbulkan banyak perdebatan? Tidak, saudara-saudara. Yang membuat permasalahan pernikahan dan perceraian itu menjadi polemik adalah orang Kristen sendiri. Dan tidak kurang. Banyak orang yang mengatakan sebagai pendeta membuat hal ini menjadi polemik dengan cara apa, saudara? Mendistorsi kebenaran. Yang sebetulnya sangat jelas. Yang pokok dijadikan yang anak kalimat. Tapi anak kalimat dijadikan ajaran pokok. Yang premis dijadikan anak kalimat. Yang anak kalimat dijadikan premis. Ini menimbulkan kekacauan. Maka saudara-saudara, hari ini saya tidak akan berbicara tentang pandangan-pandangan para pendeta di dunia ini. Sangat banyak. Pertanyaannya saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah pribadi yang menjadi Tuhan. Menjadi center
menjadi pusat dalam kehidupan Kristen. Pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang pernikahan dari sudut pandang iman Kristen, jika dikaitkan dengan perceraian, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Itu yang terpenting. Apakah Tuhan Yesus memperbolehkan, mengizinkan perceraian di dalam iman Kristen, di dalam kekristenan, di dalam pernikahan Kristen boleh terjadi? Saudara-saudara, kalau kita dengan jeli, dengan teliti dan jujur mempelajari apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-19, maka saudara akan mendapati kebenaran ini. Bahwa di sana, saudara, di dalam teks itu, Tuhan Yesus menyatakan dengan sangat jelas. Tuhan Yesus menyatakan dengan sangat tegas bahwa di dalam pernikahan Kristen tidak ada perceraian atau pernikahan kembali setelah perceraian itu. Tuhan Yesus sangat melarang perceraian yang dilakukan oleh manusia tidak boleh terjadi di dalam pernikahan Kristen, termasuk di dalamnya pernikahan kembali setelah terjadinya perceraian itu. Dilarang, sangat tidak dikehendaki, tidak diperbolehkan sama sekali. Dengan alasan apapun. For any reason, divorce in Christian marriage is forbidden by the Lord Jesus Himself. Jelas. Pertanyaannya mengapa? Kalau kita mengupas kembali saudara-saudara penjelasan dari Tuhan Yesus, maka kita akan mendapati bahwa perceraian di dalam pernikahan Kristen adalah sebuah dosa besar. Sebuah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bukan sebuah kesalahan kecil bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen yang menikah melakukan sebuah perceraian, maka itu adalah sebuah dosa besar di mata Tuhan. Dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan. Kalau begitu pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa perceraian yang menurut kata orang dunia, biasa saja. Sudah lumrah, sudah umum, ya ada kawin boleh toh cerai kalau tidak cocok dan lain sebagainya. Mengapa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, di dalam ajaran Tuhan Yesus, perceraian itu adalah dosa yang serius, dosa yang besar. Apa sebabnya? Apa alasannya? Hari ini saudara-saudara, berdasarkan 2 teks firman Tuhan tadi, saya akan menjelaskan kepada saudara 3 sebab, 3 alasan bahwa perceraian yang dilarang oleh Tuhan Yesus itu dianggap sebagai dosa yang serius dan besar. Yang pertama, perceraian saudara-saudara di hadapan Tuhan adalah sebuah perbuatan yang sangat bertentangan, berlawanan, dan sekaligus merusak serta menghancurkan rancangan Tuhan, desain Tuhan, dan hakikat Tuhan tentang pernikahan. Yang mendesain, yang merancang, yang menciptakan, yang memberikan hakikat kepada pernikahan manusia adalah Tuhan sendiri. Dan waktu orang bercerai, maka desain ini, hakikat ini dihancurkan, dirusak. Apa yang diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan yang khusus, tujuan yang telah dikuduskan oleh Tuhan untuk dirinya sendiri, itu dihancurkan oleh perbuatan manusia. Ciptaan Tuhan, rancangan Tuhan, desain Tuhan dihancurkan. Maka perceraian ini kita mulai melihat dari poin yang pertama. Bukan hanya merupakan sebuah kesalahan, sebuah dosa yang dilakukan terhadap pasangan yang diceraikan. Tapi sebetulnya merupakan hakikatnya, merupakan dosa yang dilakukan langsung kepada Tuhan sendiri. Sang pendesain, sang perancang pernikahan itu sendiri, saudara. Saudara, pertanyaannya kita lihat. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sih? Tentang desain, hakikat, pernikahan dan tujuan pernikahan itu. Ya tadi saya mengatakan kan, konsep orang Kristen dengan non-Kristen berbeda sekali. Kalau orang Kristen tidak mengerti hal ini, konsepnya sama dengan non-Kristen, saya mengatakan celaka. Saudara ngaku Kristen tapi nggak mengerti konsep Kristen. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pernikahan?
Saudara, saya bisa deskripsikan, saya bisa definisikan demikian. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pernikahan Kristen, pernikahan umat Tuhan, pernikahan orang yang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah sebuah pemersatuan. Pemersatuan, tindakan mempersatukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri atas seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipersatukan oleh Allah sehingga menjadi sebuah kesatuan, bukan lagi dua, menjadi sebuah kesatuan yang utuh, yang menyeluruh, digambarkan dengan istilah menjadi satu daging, sehingga dikatakan mereka bukan lagi dua, tetapi melainkan satu. Sebuah pemersatuan yang dilakukan oleh Allah sendiri terhadap seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipisahkan masing-masing dari orang lain. Seorang laki-laki dipisahkan. Dalam pengertian dipisahkan, dikhususkan untuk pasangannya, itu arti dikuduskan. Tuhan menguduskan seseorang perempuan di dalam rancangan dan kehendaknya. Dipertemukan dengan pasangannya, dengan seseorang laki yang juga sama, dikuduskan, dipisahkan. Laki-laki ini dipisahkan dari laki-laki lain, laki-laki ini dipisahkan dari perempuan lain, dipersatukan, dipertemukan dengan seorang perempuan yang juga dipisahkan dari laki-laki lain, bahkan dipisahkan dari kedua orang tuanya, dipisahkan dari perempuan yang lain, dipersatukan. Tuhan yang mempersatukan, tindakan pemersatuan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, tindakan pemersatuan ini telah menjadikan pemersatuan itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, menyeluruh dan bersifat permanen. Apa artinya permanen? Seumur hidup dari dua pasangan itu. Itu arti pernikahan. Itu hakikat pernikahan. Dalam rancangan Tuhan, dalam desain Tuhan. Lalu pertanyaannya, tujuannya apa? Ada tujuan. Tujuan pernikahan Kristen, tujuan pernikahan umat Allah dimulai daripada rancangan pertama pernikahan dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Maka kita akan melihat ada dua tujuan utama dalam pernikahan Kristen. Pertama-tama adalah apa? Untuk melakukan apa yang disebut sebagai procreation, prokreasi. Apa itu prokreasi, saudara? Banyak orang mempersempit arti prokreasi dengan mengatakan prokreasi adalah perintah untuk beranak cucu, berkembang biak sampai bumi penuh. Ya, itu cuma sarana, saudara-saudara. Procreation artinya apa? Supaya manusia itu yang diciptakan melalui pernikahan, ya, bisa meneruskan proses penciptaan. Mengelola ciptaan Allah, mengembangkan ciptaan Allah. Sehingga pada waktu melalui pernikahan ketika beranak cucu, mengembangkan penciptaan Allah. Meneruskan ciptaan Allah, mengelola ciptaan Allah. Maka mereka menghadirkan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Itulah procreation. Meneruskan ciptaan, mengembangkan ciptaan, mengelola ciptaan untuk kemuliaan Allah. Maka manusia diciptakan sebagai makhluk yang disebut sebagai the God's bearer. The God's bearer image. Penyandang, pembawa gambar Allah. Sehingga ketika manusia mengelola ciptaan, kemuliaan Allah hadir di situ. Saudara, kemudian kita melihat, bukan cuma itu saja. Dalam sebuah tujuan yang lebih spesifik lagi, Rasul Paulus menjelaskan di dalam Efesus pasal yang kelima. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Rasul Paulus mengatakan bahwa pernikahan Kristen bukan hanya untuk tujuan meneruskan penciptaan, pengelolaan penciptaan. Bukan cuma itu saja. Tapi justru untuk apa? Menghadirkan miniatur dari gambaran relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Umat Tuhan adalah mempelai perempuan Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan miniatur dari relasi antara Kristus dengan jemaat yang dikasihinya. Dengan jemaat yang ditebusnya. Itu miniaturnya, saudara. Dihadirkan melalui seorang Kristen yang menikah dengan pasangannya.
Suami menjadi gambaran Kristus, istri menjadi gambaran jemaat yang taat kepada suami. Suami mengasihi istri, istri taat dan tunduk kepada suami. Itu gambaran relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Dan orang Kristen punya tugas dalam pernikahannya, menghadirkan keindahan relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Itulah tujuan pernikahan Kristen. Bukan cuma memuaskan individu saja, bukan. Apakah orang Kristen yang lain ataukah orang-orang yang non-Kristen bisa melihat gambaran betapa indahnya relasi antara Kristus dengan jemaat, betapa harmonisnya antara relasi Kristus dengan jemaat dilihat pada keluarga-keluarga Kristen. Saudara-saudara, dengan adanya sebuah perceraian pada sebuah pernikahan Kristen, maka semua tujuan itu dihancurkan. Desain Kristen, desain Allah untuk pernikahan Kristen dihancurkan. Hakikat pernikahan Kristen dihancurkan. Dan juga keindahan gambaran Kristus dengan jemaat dirusak dan dihancurkan. Saudara, ini adalah sebuah dosa yang sangat serius. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa saudara-saudara perceraian di dalam keluarga Kristen itu tidak diperbolehkan dan merupakan dosa yang besar? Karena perceraian, saudara, pada hakikatnya adalah sebuah dosa. Dosa yang terutama disebabkan oleh keberdosaan yang sangat hakiki. Keberdosaan yang sangat mendasar pada diri orang yang melakukannya. Dan kemudian dosa ini, dosa yang sangat hakiki ini akan membawa orang yang melakukannya masuk ke dalam dosa yang lainnya. Perceraian adalah dosa yang terutama disebabkan oleh dosa yang sangat hakiki. Dan akan membawa orang yang melakukannya masuk dan terjerumus ke dalam dosa yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan di sana. Ya, di sana. Ketika orang-orang Farisi bertanya, kalau begitu ternyata desain rancangan Tuhan untuk pernikahan dari semula tidak ada desain, tidak ada planning, tidak ada rancangan perceraian dalam pernikahan. Kenapa Musa mengizinkan bangsa Israel untuk menceraikan istrinya? Tuhan Yesus mengatakan apa? Musa mengizinkan orang menceraikan istrinya karena kekerasan hatimu. Jadi saudara, penyebab perceraian yang paling hakiki adalah apa yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kekerasan hati. Apa artinya kekerasan hati? Kekerasan hati di sana memakai kata Yunani, saudara. Sklerokardia. Sklerokardia. Nah, sklerokardia ini adalah gambaran hati yang keras, hati yang tidak pernah taat kepada firman Tuhan, hati yang selalu menolak kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur? Ya, penabur ketika yang pertama kali menaburkan benih gandum, maka kemudian benih itu jatuh di mana? Di tanah yang keras. Tanah yang keras yang tidak pernah memberikan ruang kepada benih itu untuk berakar. Ditutupnya hatinya begitu keras. Dan ini adalah gambaran orang yang belum dilahir barukan. Gambaran orang yang belum bertobat, gambaran orang yang belum diselamatkan, gambaran orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan gambaran orang yang belum didiami oleh Roh Kudus. Hatinya keras, sklerokardia. Saudara-saudara, gambaran ini sebetulnya paralel dengan apa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 36. Mulai dari ayat 25 sampai dengan 27. Di sana Nabi Yehezkiel menyampaikan janji firman Tuhan kepada umatnya. Dikatakan, saudara, Tuhan mengatakan apa? Satu kali aku akan mencurahkan air jernih yang membersihkan kamu umatku dari segala kenajisanmu. Itu gambaran apa, saudara? Gambaran dari karya penebusan. Darah Yesus yang tercurah, yang membersihkan segala dosa dan kenajisan diri kita. Lalu dikatakan setelah itu apa yang terjadi? Lalu rohku akan tinggal diam di dalam hatimu. Ya, air jernih itu membersihkan hati. Lalu rohku akan tinggal di dalam hatimu. Sehingga hatimu berubah.
Dari the heart of stone ditulisnya. Hati batu menjadi the heart of flesh. Hati yang lembut. Sehingga kamu selalu hidup menurut ketetapanku. Jelas saudara-saudara. Orang yang punya hati yang keras. Itu adalah orang yang belum dilahir barukan. Belum mengalami karya penebusan yang dikerjakan Kristus. Maka hatinya mati. Keras, sklerokardia. Dan orang seperti itu saudara-saudara harus diubahkan melalui kelahiran baru. Hanya dengan kelahiran baru. Baru kemudian orang itu hatinya menjadi lunak, menjadi lembut, bisa menerima firman Tuhan. Perceraian terjadi dari orang yang mengaku Kristen. Karena orang yang mengaku Kristen yang kemudian memberlakukan perceraian itu membuktikan, menunjukkan dengan sangat jelas. Orang itu belum dilahirkan kembali. Orang itu belum didiami oleh Roh Kudus. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, saudara-saudara. Ya, dari kalimat ayat yang ke-9. Kecuali karena, bahasa Indonesia tadi saya katakan, kan keliru kan? Blunder tuh. Kecuali karena porneia. Perceraian bisa terjadi, apa? Karena porneia. Porneia, apa itu porneia? Tadi saya mengatakan kan, seluruh terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan kata porneia itu berbeda dengan kata moikeia. Kalau yang dikatakan perzinahan, adultery, seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya, itu termasuk kategori moikeia, adultery. Tapi porneia lebih daripada moikeia. Saudara, porneia diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris yang lain, itu selalu diterjemahkannya sexual immorality. All kinds of sexual immorality. Tapi pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca satu diksionari, Vine's Expository Dictionary. Di sana diterjemahkan bahwa porneia diartikan sebagai apa? Illicit sexual intercourse. Apa itu? Illicit sexual intercourse. All kinds of illicit sexual intercourse. Segala jenis hubungan seksual yang dilarang. Segala jenis penyimpangan seksual. Seorang laki-laki dengan laki-laki. Homoseksual. Seorang perempuan dengan perempuan. Lesbian. Seorang dewasa dengan anak kecil. Pedofilia. Sodomi, atau bahkan manusia dengan hewan, penyimpangan seksual, sexual deviation. Orang yang melakukannya biasanya terus-menerus. Ya, porneia orangnya disebut pornos dalam bahasa Yunani. Pornos. Saudaraku, dari kata dua ini, porneia dan pornos, lahirlah istilah porno dan pornografi, bukan? Saudara, saya mau bandingkan begini, ya. Bisa tidak seseorang yang misalnya ya, ada seorang yang sabar sekali, hampir tidak pernah marah dalam hidupnya. Satu kali betul-betul dia tidak tahan lagi karena sudah melampaui batas, ya. Misalnya melihat sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan yang tidak lagi bisa ditoleransi. Dia marah besar di situ. Ketika marah besar, apalagi saudara yang menjadi korban, menjadi objek yang dimarahi, bisa tidak saudara mengatakan, wah bapak ini ternyata pemarah. Bisa nggak? Tidak. Orang yang sabar bisa marah. Tapi pada waktu sekali marah, kita tidak bisa mengatakan dia pemarah. Kapan seseorang dikatakan pemarah? Kapan seseorang dikatakan pemarah? Kalau setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, melihat apa saja, cecak lewat pun dia marah, maka kita bisa mengatakan dia pemarah. Seperti itu pula lah saudara. Tuhan Yesus mengatakan, oke, perceraian itu dimungkinkan hanya karena satu kasus. Kasus porneia. Orang melakukan dosa penyimpangan seksual terus menerus sehingga menjadi orang yang disebut pornos. Bukan cuma sekali, moikeia, moikeuo perbuatannya, bukan cuma itu sekali.
Saudara-saudaraku, ini juga gambaran. Kalau orang melakukan dosa terus-menerus, apakah dia orang Kristen? Melakukan penyimpangan seksual terus-menerus atau bahkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus setiap hari, apakah kita bisa mengatakan dia orang Kristen? Dia sudah dilahirkan kembali? Bukan, saudara-saudara. 1 Yohanes pasal yang ketiga dengan jelas mengatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa, artinya terus-menerus berkanjang di dalam dosa, maka dia tidak mengenal Kristus. Sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri dan dia berasal dari iblis. Kenapa? Karena iblis berbuat dosa dari mulanya. Orang Kristen bisa berbuat dosa? Bisa. Mungkin beberapa kali, ya. Jatuh, terpeleset. Saudara-saudara pernah terpeleset enggak? Terjerumus, terpeleset, tergelincir masuk ke kubangan lumpur. Bisa nggak saudara, orang yang disebut Kristen tergelincir masuk ke kubangan lumpur, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ditanya, berapa kali engkau tergelincir? Oh, setiap saat saya tergelincir, setiap saat terpeleset. Itu bukan lagi tergelincir, namanya berkubang. Saudara, kita lihat kata porneia itu menggambarkan orang yang belum dilahirkan kembali. Yang bisa melakukan penyimpangan seksual termasuk di dalamnya moikeia, adultery, terus-menerus. Bukan cuma sekali, terus-menerus. Itu hanya membuktikan dia belum dilahirkan kembali, belum terima Yesus, belum diselamatkan. Belum ada Roh Kudus. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Seperti seorang yang beriman menikahi, kawin dengan orang yang tidak beriman. Seorang laki-laki bersuamikan, beristrikan seorang yang tidak beriman. Lalu kemudian dikatakan seorang perempuan yang bersuamikan orang yang tidak beriman. Kalau ini terjadi, orang yang dinikahi oleh seorang Kristen sejati, ternyata ada 2 hal yang paling hakiki dalam keberdosaan, itu ada pada dirinya. Ya. Hatinya keras, sklerokardia, dan hidupnya dipenuhi dengan porneia. Hanya dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, itu terjadi sebuah pernikahan yang secara rohani sebetulnya tidak boleh terjadi. Tidak ada di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena telah terjadi kesatuan antara terang dengan gelap. Antara anak-anak terang dengan anak terang dengan anak kegelapan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan apa? Terang itu tidak mungkin bersatu dengan kegelapan. Sama seperti Kristus tidak mungkin bercampur dengan Belial atau iblis. Gak mungkin. Maka saudara, sebetulnya di sana, sebetulnya di hadapan Tuhan tidak terjadi pernikahan. Tidak ada pernikahan ini. Kalau begitu boleh nggak bercerai? Di dalam kondisi seperti ini, hanya di dalam kondisi seperti ini, perceraian itu dimungkinkan terjadi. Dimungkinkan terjadi, bahkan diperbolehkan terjadi. Mungkin saudara berkata, wah ini Pak yang saya tunggu dari tadi, kenapa nggak langsung saja? Nanti dulu saudara-saudara. Nanti dulu pertanyaannya, apakah perceraian yang dimungkinkan terjadi dalam hal ketika orang Kristen menikah dengan orang yang tidak beriman, perceraian dimungkinkan terjadi, bolehkah itu inisiatif perceraiannya datang dari orang Kristen? Boleh tidak? Jelas tidak boleh. Rasul Paulus mengatakan apa? Hanya jika orang yang tidak beriman itu menceraikan engkau, maka engkau bebas dari ikatan. Tetapi selama orang itu tidak menceraikan engkau, bahkan mau hidup berdampingan dengan engkau, hendaklah engkau hidup dalam damai, dalam perdamaian dengan dia. Jadi pada pihak orang Kristen tidak ada kamus, dia yang punya inisiatif menceraikan. Kenapa? Paulus mengatakan, siapa tahu dengan hidupmu engkau bisa memenangkan suamimu yang tidak beriman.
Siapa tahu dalam hidupmu yang perdamaian dengan dia, engkau bisa memenangkan istrimu yang tidak beriman. Saudara-saudara, jadi kita melihat jelasnya, tidak ada perceraian dalam kekristenan, dalam pernikahan Kristen. Apalagi diinisiasi oleh orang Kristen. Wah Pak, gimana nih kalau dia melakukan KDRT terus-menerus? Kan Bapak ngomong gak boleh bercerai. Kalau saya bertahan, matilah saya. Tidak boleh bercerai bukan berarti tidak boleh. Tidak boleh kemudian menyelamatkan diri. Saudara mungkin untuk sementara waktu berpisah. Menyelamatkan diri, tinggalkan ketika saudara misalnya digebukin oleh pasanganmu. Babak belur, diam saja, terima, kasih pipi kanan, dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, dan sebagainya. Ya jangan saudara-saudara, itu namanya mati konyol. Menyelamatkan diri, bahkan kalau perlu minta bantuan pihak lain yang lebih berwenang untuk menolong saudara. Tapi tidak ada kamus perceraian. Saudara-saudara, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau pihak orang yang tidak beriman itu menceraikan saudara? Menceraikan orang Kristen. Bolehkah orang Kristen itu menikah lagi? Remarriage, boleh nggak? Boleh tidak? Boleh tidak? Alkitab silent di sana, berhenti di sana. Tidak menjelaskan boleh atau tidak boleh. Yang clear jelas adalah apa? Paulus mengatakan lebih baik hidup dalam keadaan seperti aku. Tidak menikah lagi. Itu jelas. Tapi kalau menikah lagi itu menjadi persoalan etis. Persoalan sosiologis yang akan terus menjadi perdebatan. Kenapa? Karena Alkitab berhenti di situ. Silent. Yang ketiga, yang terakhir. Perceraian saudara-saudara sangat dilarang dengan tegas, dengan jelas oleh Tuhan Yesus. Karena merupakan dosa yang sangat besar. Mengapa saudara-saudara? Karena perceraian adalah dosa yang mengambil alih kedaulatan Tuhan. Hak prerogatif Tuhan yang telah mempersatukan pasangan pernikahan. Dan kuasa Tuhan yang telah mempersatukan, mampu memulihkan, itu ditiadakan, dinegasikan, ditepis. Maka kembali lagi saudara, sekali lagi kita melihat kalau orang Kristen melakukan perceraian, maka dia bukan hanya berdosa terhadap pasangannya, tetapi dia berdosa langsung kepada Tuhan. Saudara mengambil hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang mempersatukan, yang boleh menceraikan melalui kematian adalah Tuhan sendiri. Hak prerogatif ada pada Tuhan. Ketika saudara-saudara, Allah yang mempersatukan, maka kemudian manusia menceraikan. Maka si manusia yang menceraikan itu telah mengambil alih kedaulatan dan prerogatif Tuhan di dalam pernikahan itu. Mau jadi Tuhan untuk pernikahannya. Bukankah itu dosa yang menyebabkan Adam dan Hawa terjerumus ke dalam dosa dan dikuasai oleh dosa? Dosa yang pertama, the first sin. Mau jadi Tuhan. Kalau saudara menginisiasi perceraian, saudara sedang berdosa terhadap Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan. Mau mengambil alih kedaulatan, hak prerogatif dan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan. Mungkin saudara berkata, ya ada di antara saudara. Jangan kata saudara lah, saya tidak berharap. Ya, ada pasangan pernikahan yang ngaku Kristen. Ingin bercerai karena apa? Kalau menurut kata orang dunia, tidak ada lagi chemistry. Emangnya dari dulu ada chemistry? Kayak ilmu kimia aja saudara-saudara. Tidak ada lagi chemistry. Atau kemudian dikatakan apa? Saya tidak lagi mencintai dia. Bahkan sekarang jadi benci. Saya mau bertanya saudara-saudara. Apakah Tuhan tidak sanggup memulihkan? Sama seperti engkau, saudara yang menikah. Dulu Tuhan memberikan cinta, benih cinta itu di dalam hatimu untuk pasanganmu. Cinta yang begitu besar yang membuat engkau berkomitmen untuk hidup menjadi suami dan istri seumur hidup. Kalau sekarang cintamu luntur, cintamu kemudian menjadi hancur, menjadi dingin,
menjadi pudar, apakah Tuhan tidak sanggup memulihkan? Tuhan yang mempersatukan, Dia sanggup juga untuk memulihkan. Memulihkan pernikahan yang bermasalah, memulihkan kasih yang hilang, dan lain sebagainya. Maka saudara-saudara, saya berulang kali ya, ini bukan cuma sekali pertama, mendengarkan beberapa pendeta yang mengendorse, mendukung perceraian, selalu alasannya begini, konselor Kristen juga ada. Ketika suami istri datang, meminta bantuan, lalu kemudian dia berkata begini, ini bukan kali pertama saya dengar ya, berulang kali. Wah, sudah terlambat, sudah terlalu terlambat, sudah telat. Ya udah bercerai aja. Bukan saja pasangan suami istri itu mau jadi Tuhan, sekarang si pendeta mau jadi Tuhan. Pisahkan pasangan itu. Sudah terlambat. Seperti lagu yang mengatakan, terlambat sudah kau datang padaku. Emang sudah pernikahan ada yang terlambat? Saya mengatakan justru kalau orang yang punya masalah di dalam pernikahan, hubungan suami dan istri yang kemudian tidak harmonis, masih mau berkonsultasi, masih mau mencari konselor untuk konseling, itu belum terlambat. Itu justru kesempatan untuk terjadinya pemulihan itu, saudara-saudara. Dan bagi Tuhan, apakah ada kata terlambat untuk memulihkan? Apakah bagi Tuhan ada kata terlambat untuk memulihkan? Orang mati pun yang menurut kata kita sudah terlambat untuk diobati. Kalau dia sakit, membawa kepada kematian. Tuhan sanggup pulihkan dan bangkitkan. Lazarus, Yohanes pasal 11. Sudah mati 4 hari dan dikubur. Kuburnya ditutup karena sudah berbau busuk. Sudah tidak ada harapan. Sudah terlalu terlambat. Tuhan sanggup pulihkan. Bangkitkan. Apakah hari ini kalau pernikahanmu bermasalah, Tuhan tidak mampu, tidak sanggup untuk memulihkan? Tuhan terlambat. Tuhan yang mempersatukan, jangan orang menceraikan. Bukan haknya, hak prerogatif untuk menceraikan adalah Tuhan yang sudah mempersatukan. Dia yang berhak menceraikan melalui kematian. Kalau sebelum kematian terjadi, kalau kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup pernikahan kita yang bermasalah kepada Tuhan, Dia sanggup pulihkan. Pulihkan lebih harmonis dari sedia kala. Maka saudara, sebagai kesimpulan, sebagai aplikasi, saya mengatakan bagi saudara-saudara yang sedang berpacaran, ingin menikah, berniat menikah, jangan saudara pegang istilah peribahasa cinta itu buta, love is blind. Salah saudara-saudara. Ketika saudara belum menikah, justru saudara cintamu harus melek semelek-meleknya. Supaya engkau melihat terang benderang orang seperti apa yang akan saudara nikahi. Apakah orang yang punya gejala kekerasan hati, punya gejala dosa porneia, yang menggambarkan dia belum dilahirkan kembali, sehingga nanti pernikahanmu seperti terang dengan gelap. Kalau itu saudara temui, lebih baik tunda pernikahan atau justru batalkan pernikahan. Kalau hari ini saudara-saudara sudah menikah, pernikahanmu dirundung masalah, krisis ekonomi mengakibatkan kau mengalami krisis finansial yang berkepanjangan, dan kemudian terjadi kericuhan yang luar biasa di dalam rumah tanggamu. Relasi suami istri dipenuhi dengan keributan dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang punya rencana mempersatukan saudara. Dia punya rencana dalam pernikahan saudara. Dia bisa memulihkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menolong kita sekalian. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami. Biar suara hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Engkau akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami.
Berkati jemaat Tuhan, khususnya mereka yang sudah mengarungi hidup rumah tangga, yang sekarang sedang menghadapi masalah. Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka. Dengar Bapa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana tertera dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang hadir di kebaktian ini dapat memasukkan ke dalam amplop dan sebelum pulang akan dimasukkan ke dalam kantong persembahan di luar, atau juga dapat men-scan QR yang ada tertera di belakang amplop persembahan. Juga jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat mentransfer ke rekening yang tertera atau men-scan QR code yang tertera di layar. Biarlah kita memiliki kerinduan bahwa kita dan seisi rumah kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat. Saya ajak jemaat yang datang bersama pasangannya, boleh pegang tangan istrinya atau suaminya. Yang udah lama dingin, boleh dengan mesra pegang kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini, Kami dan Seisi Rumah Kami. Mari sama-sama kita satukan hati kita, membawa diri menjadi persembahan yang hidup. Biarlah keluarga kita menjadi terang dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita naikkan pujian ini. Keluarga kita, biarlah cinta yang sudah pudar Tuhan tambahkan cinta dari Tuhan sehingga keluarga kita menjadi hangat. Biarlah lagu ini menjadi tekad dan kerinduan kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat ini kami datang
yang indah. Mungkin di antara kami ada keluarga yang sedang retak, tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk memulihkan. Biarlah kami rindu keluarga kami menjadi terang. Biarlah kami rindu Tuhan yang mencurahkan cinta-Mu yang murni, mengisi kembali hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mengasihi pasangan kami dengan tanpa batas, seperti Tuhan mengasihi umat-Mu. Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Inilah persembahan yang kami bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berkati Tuhan persembahan ini, dan biarlah Tuhan pakai melalui gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Juga biarlah Tuhan ajarkan, biarlah kami dan keluarga kami menjadi persembahan yang hidup, melayani dan saling melayani. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk sekolah Injil liburan yang akan berlangsung pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2022. Mari kita bersatu hati, buka suara, kita berdoa. Bapa sorga yang baik, kami berdoa untuk SIL yang diadakan tanggal 20 sampai 22 ya Bapak. Kami berdoa setiap anak yang mengikuti, biarlah kami rindu di tengah masa liburan mereka, anak-anak dapat mengenal Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Juga tolong untuk guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan juga tolong untuk setiap panitia yang terlibat, biarlah SIL ini bisa berlangsung dan nama Tuhan bisa dimuliakan. Inilah doa syafaat kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita naikkan segala puji, hormat, syukur, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antoni Nathan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai, maka pulanglah dengan penuh sukacita. Taatilah kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu dan jadilah pembawa berkat dimanapun saudara sekalian berada, terutama dan pertama-tama di tengah-tengah keluargamu sendiri. Supaya dengan demikian orang-orang lain melihat perbuatanmu yang baik.
dan memuliakan Allah Bapa kita di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, kasih yang sempurna dan berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan yang sempurna yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus bekerja menjadikan kita semakin kudus dan menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa menyertai saudara dan saudari sekalian dalam hidup dan pelayananmu sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Amin. Oke. Ada beberapa warta yang akan saya bacakan. Yang pertama terkait dengan berita hamba Tuhan. Evangelis Teddy Ho akan mengambil cuti tahunan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 12 Juli 2022. Evangelis Agus Susanto akan mengambil cuti tahunan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 8 Juli 2022. Evangelis Karmia telah menyelesaikan studinya di Saat Malang dan pada tanggal 24 Juni akan diwisuda. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Yang kedua, ibadah intergenerasi. Bulan ini adalah bulan keluarga GKI Hosana. Pada minggu keempat pada tanggal 26 Juni 2022 akan diadakan ibadah intergenerasi, di mana seluruh anggota keluarga beribadah bersama-sama di ibadah umum 1 pukul 7 atau ibadah umum 2 pukul 9.30. Untuk itu jemaat dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah ini melalui ArkNet mulai tanggal 5 Juni 2022. Bagi anak sekolah minggu dan remaja yang sudah memiliki nomor handphone dan alamat email juga dapat membuat akun ArkNet dan mendaftarkan diri supaya mendapatkan nomor tempat duduk. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tata Usaha Gereja. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Edi Sudarma, 85 tahun pada hari Senin, 13 Juni 2022. Almarhum adalah papa dari Evangelis Meti Irawati dan Pendeta Erik Sudarma. Almarhum telah dikremasi pada hari Kamis, 16 Juni 2022 di Krematorium Cilincing. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Hosana mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir adalah sosialisasi pendaftaran ibadah. Jemaat yang sudah mendaftarkan ibadah via ArkNet dapat langsung absen melalui scan QR, masuk ke dalam ruang ibadah dan duduk sesuai nomor. Tidak perlu lapor kepada meja pendataan. Meja pendataan diperuntukkan bagi jemaat atau simpatisan yang kesulitan mendaftar ibadah via ArkNet. Selamat hari Minggu. Mohon waktunya jemaat yang dikasih Tuhan. Saya akan menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan Majelis Jemaat GKI Hosana. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Hosana, Majelis berencana untuk menahbiskan Evangelis Ho Teddy Hermanto ke dalam jabatan kependetaan. Dan untuk itu sesuai dengan tata gereja Sinode GKI, maka hal ini harus diwartakan selama 3 hari minggu berturut-turut, tanggal 5, tanggal 12, dan tanggal 19 Juni, yaitu hari ini. Dan mohon masukannya, dan jika tidak ada keberatan yang sah, maka Majelis Jemaat GKI Hosana akan mengajukan dan meneruskan
rencana ini ke Sinode GKIM untuk memproses Evangelis Ho Teddy Hermanto ke dalam jabatan kependetaan. Mohon dukungan dari jemaat sekalian, karena jabatan kependetaan adalah jabatan yang sangat krusial di dalam pelayanan gereja dan sangat dibutuhkan. Mohon jemaat mendukungnya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.